Tesla ditekuk mobil Tiongkok, BYD tepatnya. Padahal Elon Musk pernah meremehkan BYD, pabrikan asal Tiongkok yang dikembangkan Wang Qianfu dari sebuah pabrik baterai handphone. Lalu gimana ceritanya BYD bisa mengalahkan Tesla? Apa strategi dan inovasinya? Yuk kita telusuri jejaknya. Pada tahun 2011, Elon Musk diwawancara televisi. Waktu itu ada sebuah momen menarik yang nyaris luput dari perhatian publik. Elon Musk cuma tertawa sewaktu dimintai komentarnya tentang potensi BYD. Elon Musk terkesan seperti meremehkan BYD, produsen otomotif asal Tiongkok. I saw their cars. Yeah. Well, tell me why you're laughing. Maklum ya, waktu itu kepercayaan diri Elon Musk sedang tinggi-tingginya. Tesla yang dipimpinnya baru saja tembus bursa saham. Baru saja mereka juga meluncurkan Model S sebagai prototipe mobil pertamanya. Kalau sekarang kita lihat kembali rekaman wawancara itu, terasa ada sebuah ironi di sana. Kenapa? Karena BYD yang ditertawakan Elon Musk ternyata di pasaran justru bisa mengalahkan Tesla. Sebuah laporan mengungkapkan bahwa di paruh pertama tahun ini BYD berhasil menjual 641.000 unit, sedangkan Tesla baru menjual 564.000 unit. Data terbaru yang dirilis oleh kedua perusahaan itu bahkan memberikan gambaran yang lebih gamblang, bahwa di kuartal ketiga penjualan Tesla hanya meningkat 3% atau 343.830 unit. Padahal penjualan BYD sangat melonjak, yaitu 187,01% dari tahun sebelumnya atau bertambah sebanyak 537.164 unit. Itu bukan cuma sekedar angka, itu adalah sebuah gambaran betapa sengitnya pertarungan di industri mobil listrik. Sampai-sampai Tesla aja bisa tergelincir jatuh jadi pecundang. Ini kejutan yang memang sering terjadi di industri otomotif. Kali ini, giliran BYD yang bikin kejutan dan sekaligus menyatakan bahwa mereka bukan lagi cuma sekedar pemain bayangan. Mereka sudah menjadi pemain utama dan Elon Musk tidak lagi bisa meremehkannya. BYD lahir dari keberanian seorang pemuda 29 tahun. Dialah Wang Qianfu yang berani keluar dari zona nyaman hidupnya demi mewujudkan sebuah impian. Wang keluar dari perusahaan tempat dia bekerja dengan gaji yang cukup bagus. Kemudian dia meminjam modal untuk mendirikan pabrik baterai ponsel. Yap, awalnya BYD memang perusahaan pembuat baterai. Tapi dengan beraninya, Wang kemudian mengubah BYD jadi produsen otomotif. Pada tahun 2005, mereka memperkenalkan F3 sebagai produk otomotif pertamanya. Setahun kemudian, mereka berhasil mengembangkan F3 menjadi F3e sebagai mobil bertenaga baterai. Sayangnya F3e nggak pernah muncul di pasar. Pemasarannya terhambat kebijakan dan teknologi EV di Tiongkok pada saat itu. Meskipun begitu, F3e menjadi pijakan awal BYD meraih sukses di masa depan. Pada tahun 2008, BYD mendapat suntikan dana dari Berkshire Hathaway. Anak perusahaan milik Warren Buffett itu menginvestasikan dana sebesar 230,2 juta US dollar. Investasi itulah yang mengangkat BYD jadi produsen baterai isi ulang terbesar kedua di dunia. Dan Wang Qianfu menjadi orang terkaya Tiongkok tahun 2009. Bertahun-tahun berikutnya, BYD menekuni jalur bisnisnya termasuk mengembangkan industri mobil listrik. Sampailah di tahun 2021 ketika penjualan EV BYD melesat karena pandemi dan naiknya harga bahan bakar. Akhirnya di tahun 2022, BYD berhasil menjual 1,8 juta unit mobil. Artinya penjualan BYD sudah melonjak 3 kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya. Kita jadi ingin tahu sebenarnya apa sih yang sudah mereka lakukan. Ternyata kunci suksesnya terletak pada efisiensi biaya. Mereka lebih mengandalkan tenaga kerja manual yang biayanya terjangkau daripada membeli mesin mahal. Mereka juga memproduksi komponen-komponen penting seperti baterai secara in-house. Padahal para pesaing memenuhi kebutuhan komponen dari para pemasok eksternal. Menurut Wang, pembuatan komponen in-house memang kunci pertumbuhan cepat BYD. Dia percaya kendaraan listrik sebetulnya nggak perlu teknologi yang kompleks. Dia yakin kendaraan listrik tidak butuh peralatan mahal, sebab yang diperlukan hanya 1 kabel dan 4 motor. Begitu katanya. Apa yang disampaikan Wang tentang komponen in-house ada benarnya. Hasil analisa yang dilakukan oleh Bank USB terhadap Seal, salah satu sedan produk BYD, mendukung pernyataan Wang.
Ternyata 75% komponen SEAL memang diproduksi sendiri oleh BYD. Sedangkan kandungan komponen in-house Tesla Model 3 itu sekitar 46%. Nah, itulah yang membuat margin keuntungan BYD bisa lebih tinggi, yaitu 16%. Sedangkan Model 3-nya Tesla cuma bisa meraih margin 14%. Sukses BYD adalah hasil dari investasi teknologi jangka panjang, juga dedikasi yang tinggi terhadap pengembangan kendaraan berenergi baru. Selain itu, produksi in-house komponen inti ikut memperkuat posisi BYD sebagai pemain yang sulit dikejar. Wu Hui dari China Yiwei Institute of Economics mengatakan, model integrasi vertikal BYD sulit ditiru produsen otomotif China lainnya. Keahlian dalam teknologi baterai juga membuat BYD unggul. Unggulnya BYD terhadap Tesla menjadi simbol kebangkitan industri kendaraan listrik Tiongkok. Belum lama ini, seperti yang dilaporkan Reuters, Wang Chuanfu menyerukan kepada para pesaingnya di Tiongkok supaya bahu-membahu menjadikan Tiongkok sebagai raksasa otomotif. Wang mengatakan, sudah tiba waktunya bagi brand Tiongkok. Dia mengatakan itu sambil berdiri di depan 12 logo produsen mobil Tiongkok. Wang juga mengungkapkan bahwa 1,4 miliar warga Tiongkok pasti bangga melihat brand lokal mereka kini berada di panggung global. Pada kesempatan itu juga diputar video perjalanan industri otomotif Tiongkok, termasuk produsen mobil listrik seperti NIO, XPeng, dan juga Li Auto. Video itu menyeratkan sebuah pesan bahwa mereka semua bergerak ke arah yang sama, meskipun setiap perusahaan memiliki jalurnya masing-masing. Video itu diakhiri dengan ajakan kepada produsen otomotif Tiongkok untuk menciptakan brand otomotif baru berkelas dunia. Dan sepertinya harapan itu suatu saat bisa terwujud, sebab semua produsen EV di Tiongkok sudah menikmati dukungan luar biasa dari pemerintahnya. Jim Farley, CEO Ford, pernah mengatakan bahwa pesaing utama yang harus diwaspadai dalam pasar EV global bukanlah GM atau Toyota, melainkan Tiongkok. Jim yakin Tiongkok akan menjadi pemimpin dominan di masa depan. Keyakinan Jim bukan tanpa alasan, sebab mobil listrik buatan Tiongkok sekarang sudah merambah pasar Asia dan Eropa. Situasi ini mirip tahun 1970-an ketika mobil Jepang berhasil menembus pasar Amerika dan mengubah wajah industri otomotif dunia karena bisa menawarkan teknologi hemat bahan bakar. Sekarang giliran Tiongkok yang berada di garis depan perubahan industri energi global. Mereka fokus mengembangkan pemakaian energi bersih. Buktinya pada kuartal pertama tahun 2023, untuk pertama kalinya Tiongkok merebut tahta sebagai eksportir mobil terbesar di dunia dari Jepang. Mereka bisa unggul karena ekspor EV-nya signifikan. Di balik sukses EV Tiongkok itu jelas ada peran BYD, karena sepertiga produk EV domestik Tiongkok adalah BYD. Bill Russo, CEO Automobility, mengatakan bahwa BYD dan merek Tiongkok lainnya bisa menawarkan produk berkualitas dengan harga kompetitif. Tapi Bill mempertanyakan, apakah keberhasilan mereka di kancah global dapat diulangi? Sepertinya tantangan Bill akan terjawab, sebab elektrifikasi sudah menjadi strategi utama industri otomotif yang ditetapkan Beijing sejak tahun 2008. Selain untuk melepas ketergantungan impor minyak, pengembangan elektrifikasi adalah solusi untuk menekan tingginya polusi. Dukungan pemerintah RRC terhadap pengembangan industri EV terdiri dari subsidi, kredit karbon, pembatasan plat nomor, dan investasi besar pada infrastruktur pengisian. Sejak 2009, RRC telah mengalokasikan lebih dari 100 miliar yuan untuk mensubsidi kendaraan energi baru. Awalnya, subsidi diberikan hanya untuk bus, tetapi pada 2010 diperluas ke mobil penumpang. Subsidi itu bisa menekan harga pembelian EV sampai 60% dan memicu munculnya ratusan startup EV. Puncaknya terjadi di tahun 2018 ketika ada 487 produsen EV di Tiongkok. Walaupun akhirnya terseleksi secara alamiah ya, sehingga sampai tahun ini hanya tersisa 40 produsen saja yang masih aktif. Pada akhir tahun lalu, pemerintah Tiongkok menghentikan subsidi untuk EV. Namun, pemerintah lokal tetap melanjutkan subsidi dengan memberikan voucher dan membebaskan pajak untuk pembelian EV. Juga mengistimewakan pemilik EV untuk memilih plat nomornya. Selain subsidi, sejak tahun 2015 sampai 2019, Tiongkok juga mengimplementasikan kebijakan daftar putih baterai daya. Berdasarkan peraturan itu, yang mendapatkan subsidi hanyalah EV yang memakai baterai buatan Tiongkok. Kebijakan ini berhasil memperkuat posisi Tiongkok dalam industri baterai dan EV. Tiongkok juga memanfaatkan pasar otomotifnya yang besar untuk menarik investasi produsen mobil besar, baik dari Jerman ataupun Amerika, termasuk Tesla.
Bujukan itu berhasil membuat Tesla membangun pabrik Gigafactory di Shanghai pada tahun 2019. Dukungan lain yang diberikan pemerintah Tiongkok adalah membangun besar-besaran stasiun pengisi baterai. Meskipun sampai tahun 2021 penggunaan EV di Tiongkok masih di bawah 5%, saat ini sudah ada 2,5 juta titik stasiun pengisian baterai publik yang tersebar di jalan-jalan tol dan kota-kota besar. Dengan berbagai kebijakan itulah Tiongkok berhasil membangun ekosistem yang kondusif bagi pertumbuhan industri EV. Dan BYD dengan strategi dan inovasinya berhasil memanfaatkan peluang tersebut secara maksimal. Suatu ketika di Japan Mobility Show, sorotan publik tertuju sepenuhnya kepada Koji Sato, CEO Toyota. Tidak ada yang sadar terhadap kehadiran Wang Chuanfu yang tiba-tiba muncul dan langsung duduk di tengah kerumunan. Nyaris nggak ada yang mengenalinya, sehingga Wang leluasa mengamati suasana sekeliling. Sikap Wang saat itu mencerminkan kepercayaan diri BYD. Mereka masa bodoh terhadap orang-orang yang belum ngeh dengan keberadaannya sebagai raksasa baru di industri otomotif. Padahal, bagi mereka yang sudah tahu, seperti Oliver Blume, CEO Volkswagen, BYD adalah kompetitor tangguh. Wang juga berambisi memajukan perusahaan dan industri otomotif negaranya. Dia begitu mencintai negaranya sehingga beberapa produk EV BYD diberi nama seperti nama dinasti Tiongkok. Ketika hal itu ditanyakan, Wang hanya bercerita tentang pengalamannya ketika suatu waktu ditanya petugas imigrasi Amerika. Dengan jujur, Wang mengaku bahwa waktu itu dia merasa terhina. Wang mengatakan, seolah-olah saya cuma mau tinggal di Amerika. Padahal, saya datang ke Amerika untuk membantu mereka membuka lapangan pekerjaan. Kita bisa bayangkan gundahnya hati Wang saat merasa terhina. Mungkin sama gunanya ketika BYD diremehkan Elon Musk. Perasaan-perasaan seperti itulah yang mungkin di kemudian hari menjadi energi bagi Wang untuk gigih berjuang sampai mampu mengalahkan Tesla. Tapi pasti bukan cuma suasana hati ya yang membuat Wang berhasil membesarkan BYD. Melainkan karena dia sudah memilih dan menjalankan strategi bisnis yang tepat dan efektif. Dia lebih mengandalkan tenaga kerja manual daripada menggunakan mesin mahal. Dia telah memproduksi komponen vital seperti baterai secara in-house yang terbukti bisa menghemat biaya. Para pesaingnya tidak bisa menerapkan strategi seperti itu. Sekaligus pada cerita ini kita bisa tahu betapa besar dukungan pemerintah Tiongkok untuk memajukan industri otomotifnya. Mereka memberi subsidi yang besar, membangun infrastruktur pengisian daya, sampai menerapkan strategi daftar putih baterai daya. Dukungan seperti itulah yang telah membantu BYD dan produsen EV lain berkembang secara pesat. Sehingga sekarang Tiongkok menjadi eksportir mobil terbesar di dunia. Kisah BYD juga membuktikan bahwa dengan inovasi, strategi yang tepat, dan dukungan yang kuat, maka setiap perusahaan sekecil apapun dan diremehkan seperti apapun akan tetap bisa tumbuh dan berkembang menjadi pemimpin industri.